Namaku Sarah. Sudah 2 tahun saya bekerja di kediaman Pak Arik. Pak Aris, sebuah rumah megah yang terasa dingin dan sunyi meskipun interiornya penuh dengan barang mewah. Status saya adalah seorang janda tanpa anak setelah suami saya meninggal karena sakit beberapa tahun silam. Di sini, tugas saya bukan hanya membersihkan lantai yang mengkilap, tapi juga menyaksikan keretakan yang perlahan menghancurkan fondasi rumah tangga majikan saya. Pak Aris adalah sosok pria yang sangat tenang, berwibawa, namun matanya selalu menyeratkan kesedihan yang mendalam. Ia seringkali duduk sendirian di ruang kerja hingga larut malam, menatap jendela yang menghadap ke taman belakang. Sementara itu, istrinya, Bu Sheila, hampir tidak pernah berada di rumah. Wangi parfum mahalnya hanya tercium sekilas saat ia melintas terburu-buru menuju mobil mewahnya. Seringkali dijemput oleh pria yang berbeda-beda. Tugas harian saya dimulai sejak fajar menyingseng, memastikan kopi hitam tanpa gula kesukaan Pak Aris sudah tersaji di meja makan. Saya sering merasa iba saat melihatnya turun tangga dengan bahu yang tampak berat memikul beban pikiran. Ia adalah pria yang baik, selalu menyapa saya dengan sopan. Sangat kontras dengan perlakuan dingin yang ia terima dari istrinya sendiri. Seringkali saya menangkap sorot matanya yang kosong saat ia menatap kursi kosong di hadapannya saat sarapan. Suatu malam, ketegangan memuncak saat Bu Sheila pulang dalam keadaan mabuk dan aroma pria lain tertinggal di pakaiannya. Saya yang sedang membersihkan dapur hanya bisa menunduk, mencoba tidak mendengarkan pertengkaran hebat yang terjadi di ruang tengah. Kata-kata kasar meluncur dari bibir Bella, menghina kesabaran Pak Aris sebagai kelemahan. Hati saya ikut pedih, membayangkan bagaimana seorang pria sesantun dia harus menerima penghinaan sedemikian rupa. Setelah badai itu reda dan Bu Sheila pergi lagi entah kemana, saya memberanikan diri membawakan segelas air hangat ke ruang tengah. Pak Aris duduk di sofa dengan kepala tertelungkup di tangannya. Saat saya meletakkan gelas itu, ia mendongak, dan mata kami bertemu. Ada kerentanan yang begitu besar di sana, membuat detak jantung saya berdesir kencang karena rasa empati yang mendalam, dan mungkin sesuatu yang lebih dari itu. Hari-hari berlalu dan suasana rumah semakin terasa mencekam bagi Pak Aris. Bu Sheila seolah sudah tidak peduli lagi dengan citranya, bahkan terang-terangan membicarakan laki-laki lain di depan suaminya sendiri. Saya berusaha sebisa mungkin memberikan kenyamanan melalui hal-hal kecil, seperti memastikan kemejanya selalu rapi dan makanan favoritnya tersedia tepat waktu. Saya ingin dia merasa bahwa di rumah ini masih ada seseorang yang peduli pada kehadirannya. Sore itu hujan turun dengan sangat deras, menciptakan suasana yang intim namun melankolis di dalam rumah. Pak Aris pulang lebih awal dan mendapati rumah kosong, kecuali kehadiran saya yang sedang merapikan perpustakaan pribadinya. Ia masuk dengan pakaian yang sedikit basah, tampak sangat lelah secara fisik dan mental. Tanpa banyak bicara, saya segera mengambilkan handuk kering dan membantu melepaskan jasnya. Sebuah tindakan yang terasa begitu dekat bagi kami berdua. "Terima kasih, Sarah. Kamu selalu tahu apa yang saya butuhkan," ucapnya dengan suara serak yang membuat bulu kuduk saya meremang. Saya hanya mengangguk kecil, tidak berani menatap langsung ke matanya yang tajam namun lembut. Saat tangan kami bersentuhan secara tidak sengaja, saat saya menerima jasnya, ada sengatan listrik yang menjalar ke seluruh tubuh saya. Sensasi yang sudah lama sekali tidak saya rasakan sejak pekerjaan suami saya. Saya segera beranjak ke dapur untuk membuatkan teh jahe agar ia tidak jatuh sakit. Saat saya mengantarkannya ke kamar, ia sedang duduk di tepi tempat tidur, menatap foto pernikahannya yang kemudian ia balikkan ke bawah. Ia tampak sangat hancur, dan insting saya sebagai wanita ingin sekali merengkuhnya. Namun saya sadar akan batasan posisi saya. Saya hanyalah seorang pekerja dan dia adalah majikan saya yang sedang terikat pernikahan. Namun, Pak Aris justru menahan tangan saya saat saya hendak keluar dari kamar. "Tolong temani saya sebentar saja, Sarah. Saya merasa sangat kesepian di rumah yang sebesar ini," bisiknya. Saya pun duduk di kursi kecil di dekat jendela, mendengarkannya mulai bercerita tentang keputusasaannya. Malam itu, untuk pertama kalinya, jarak antara majikan dan pembantu terasa mengabur, digantikan oleh dua jiwa yang saling memahami dalam sunyi. Keakraban yang tumbuh di antara kami mulai terasa berbeda. Ada tegangan manis yang selalu menyelimuti setiap kali kami berada di ruangan yang sama. Saya mendapati diri saya lebih sering berdandan rapi dan memastikan aroma tubuh saya segar saat ia pulang bekerja. Pak Aris pun mulai lebih sering menghabiskan waktu di rumah, lebih banyak bercerita dengan saya daripada dengan istrinya yang semakin jarang pulang. Suatu malam, Bu Sheila pulang dengan kemarahan yang tidak jelas rimbanya dan mulai memaki saya karena alasan sepele.
Ia menuduh saya mencoba menggoda suaminya hanya karena saya membawakan makan malam ke ruang kerja Pak Aris. Kata-katanya sangat merendahkan martabat saya sebagai perempuan, membuat air mata saya jatuh tak terbendung. Saat itulah Pak Aris keluar dari ruangannya, dan untuk pertama kalinya saya melihatnya benar-benar murka. "Cukup Sheila, jangan berani-berani kamu menghina Sarah. Dia melakukan lebih banyak untuk rumah ini daripada yang pernah kamu lakukan seumur hidupmu," teriak Pak Aris dengan suara menggelegar. Bu Sheila hanya tertawa sinis mengejek suaminya yang membela seorang pembantu. Keadaan menjadi sangat kacau, hingga akhirnya Bu Sheila pergi lagi setelah mengemasi beberapa barang mewahnya. Saya berdiri di pojok ruangan, gemetar, dan merasa sangat bersalah. Pak Aris menghampiri saya, memegang kedua bahu saya untuk menenangkan. "Maafkan perbuatannya, Sarah. Kamu tidak pantas diperlakukan seperti itu," katanya dengan nada penuh penyesalan. Di bawah temaram lampu ruang tengah, wajahnya tampak begitu luluh. Saya bisa merasakan kehangatan dari telapak tangan yang besar meresap ke dalam kulit saya, memberikan rasa aman yang sudah lama saya rindukan. Tiba-tiba ia menarik saya ke dalam pelukannya. Dekapan itu terasa begitu protektif dan penuh kerinduan. Saya bisa mendengar detak jantungnya yang cepat seirama dengan detak jantung saya. Dalam pelukan itu, saya merasakan martabat saya kembali, merasa dihargai bukan hanya sebagai pekerja, tapi sebagai seorang wanita. Malam itu menjadi saksi bahwa perasaan kami sudah tidak bisa lagi disembunyikan di balik topeng profesionalisme. Beberapa hari setelah kejadian itu, Pak Aris memanggil saya ke ruang kerjanya. Suasananya sangat formal, namun ada kelembutan di matanya. Ia menunjukkan beberapa dokumen hukum kepada saya. Rupanya ia telah membulatkan tekad untuk menggugat cerai Bu Sheila. Ia sudah tidak tahan lagi hidup dalam kebohongan dan dikhianati berkali-kali, terutama setelah ia menyadari bahwa kebahagiaan sejati justru ia temukan pada sosok sederhana seperti saya. "Saya sudah mendaftarkan perceraian ini, Sarah. Saya ingin memulai hidup yang baru, hidup yang jujur," ujarnya mantap. Saya hanya bisa terdiam antara lega dan cemas akan masa depan kami. Saya bertanya kepadanya, apakah ia yakin melakukan ini bukan hanya karena emosi sesaat? Namun ia menggenggam tangan saya erat-erat, meyakinkan saya bahwa keputusannya adalah hasil pemikiran panjang demi kedamaian batinnya sendiri. Proses perceraian tentu tidak berjalan mudah. Bu Sheila yang tidak mau kehilangan fasilitas mewah mencoba melawan dan membuat drama di media sosial. Namun Pak Aris tetap teguh. Selama masa sulit itu, saya menjadi satu-satunya pendukung setianya. Saya mendengarkan keluh kesahnya, memberikan pijatan ringan di bahunya saat ia stres, dan memastikan ia tetap makan dengan baik. Hubungan kami berkembang menjadi ikatan emosional yang sangat kuat. Di tengah hiruk-pikuk perceraian itu, ada momen-momen intim yang kami bagi secara diam-diam, seperti saat kami memasak bersama di dapur saat tengah malam karena ia tidak bisa tidur. Kami tertawa kecil saat tepung mengenai wajahnya, sebuah tawa yang sangat langka saya dengar sebelumnya. Di saat-saat seperti itulah, saya menyadari bahwa Pak Aris hanyalah pria biasa yang mendambahkan kasih sayang tulus, bukan sekedar status atau kemewahan. Suatu sore, saat matahari terbenam membiaskan warna jingga di beranda, Pak Aris berkata, "Setelah semua ini selesai, saya ingin kamu tetap di sini, Sarah. Tapi bukan sebagai orang yang membersihkan rumah ini, melainkan sebagai orang yang memilikinya bersamaku." Kalimat itu membuat jantung saya berdegup kencang. Ia menjanjikan sebuah masa depan yang selama ini hanya berani saya impikan dalam lamunan terdalam saya sebagai seorang janda miskin. Berita perceraian Pak Aris menjadi konsumsi publik di kalangan rekan bisnisnya. Banyak yang menghujat, namun banyak juga yang mendukungnya untuk keluar dari hubungan yang toksik. Bu Sheila sempat datang ke rumah dan mencoba melabrak saya kembali. Namun kali ini, saya tidak lagi menunduk. Saya berdiri tegak di samping Pak Aris, menunjukkan bahwa saya bukan sekedar pengganggu, tapi tempat ia bersandar di saat dunianya runtuh. Tindakan berani Pak Aris untuk menceraikan istrinya demi harga diri dan secara tidak langsung demi cintanya pada saya, membuat saya semakin mengaguminya. Ia tidak malu mengakui perasaannya terhadap saya di hadapan pengacaranya. Status sosial tidak menentukan nilai seseorang, Sarah. Kebaikan hatimulah yang membuat saya jatuh cinta setiap hari. Ucapnya suatu hari saat kami sedang duduk santai menikmati teh sore. Namun sebagai wanita, saya sempat minder. Saya hanyalah janda yang bekerja sebagai pembantu, sementara dia adalah pengusaha sukses. Saya sempat mengutarakan keraguan saya, takut jika kehadirannya dengan saya akan merusak reputasinya. Tapi Pak Aris justru tertawa lembut, mengusap pipi saya dengan ibu jarinya.
Ia mengatakan bahwa reputasi bisa dibangun kembali, tapi ketulusan seperti yang saya miliki tidak akan bisa dibeli dengan uang sebanyak apapun. Selama berbulan-bulan persidangan, kami belajar untuk saling mengenal. Saya menceritakan masa lalu saya yang sulit, tentang perjuangan saya bertahan hidup setelah suami meninggal. Ia mendengarkan dengan penuh perhatian, sesekali mengecup tangan saya sebagai tanda simpati. Keintiman kami bukan lagi soal fisik semata, tapi pertautan dua jiwa yang pernah sama-sama terluka, dan kini menemukan obatnya satu sama lain. Akhirnya, putusan cerai itu keluar. Pak Aris secara resmi berpisah dengan Bu Sheila. Hari itu, ia pulang dengan wajah yang sangat cerah, seolah beban bertonton telah terangkat dari pundaknya. Ia langsung mencari saya di taman dan memeluk saya erat-erat di bawah rintik hujan yang mulai turun. "Kita bebas, Sarah. Kita benar-benar bebas sekarang," bisiknya di telinga saya, membuat saya menangis haru dalam dekapan hangatnya. Setelah perceraian resmi, Pak Aris meminta saya untuk berhenti bekerja sebagai asisten rumah tangga di rumahnya. Ia ingin saya mulai beradaptasi dengan peran baru saya. Ia menyewa seorang pengajar untuk membantu saya memperdalam wawasan, namun tetap membiarkan saya menjadi diri sendiri. Ia tidak ingin mengubah saya menjadi orang lain. Ia hanya ingin saya merasa percaya diri saat bersanding dengannya di depan umum. Malam pertama setelah ia resmi menduda adalah malam yang sangat berbeda bagi kami. Ia mengajak saya makan malam di ruang makan utama, bukan di dapur. Ia menarikan kursi untuk saya dan melayani saya seolah saya adalah seorang ratu. Suasana yang tadinya kaku perlahan mencair. Kami berbicara tentang mimpi-mimpi masa kecil, tentang hal-hal konyol yang membuat kami tertawa, dan tentang rencana masa depan yang ingin kami bangun bersama. Meskipun kami sudah sangat dekat, Pak Aris tetap menjaga kesopanan. Ia tidak pernah memaksakan kehendak fisiknya sebelum kami terikat janji yang sah. Ia ingin menghormati saya sebagai wanita seutuhnya. Namun tatapan matanya yang penuh damba seringkali membuat saya merasa sangat dicintai. Setiap sentuhan tangannya di pundak atau kecupan ringan di dahi terasa seperti janji setia yang lebih kuat daripada kata-kata puitis manapun. Kami mulai sering terlihat bersama di luar rumah. Meskipun awalnya ada tatapan miring dari beberapa tetangga yang mengenal saya sebagai pembantunya, Pak Aris selalu mengganding tangan saya dengan bangga. Ia tidak pernah sedikit pun menunjukkan rasa malu. Keberaniannya itulah yang membuat saya merasa berharga. Saya mulai belajar melepaskan seragam pembantu saya dan mengenakan pakaian yang ia pilihkan dengan penuh kasih sayang. Suatu malam saat kami sedang memandang bintang di balkon kamar, tempat yang kini bukan lagi area terlarang bagi saya, ia berlutut di hadapan saya. Ia mengeluarkan sebuah kotak beludru merah berisi cincin berlian yang sangat indah. "Sarah, maukah kamu menjadi teman hidupku selamanya? Menjadi istriku, nyonya di rumah ini dan ibu dari anak-anak kita nanti?" Tanyanya dengan suara bergetar karena emosi. Air mata kebahagiaan pun mengalir deras di pipi saya saat saya menjawab iya. Berita lamaran Pak Aris kepada mantan pembantunya segera tersebar. Keluarga besar Pak Aris awalnya terkejut. Namun setelah mereka bertemu langsung dengan saya dan melihat bagaimana saya merawat Pak Aris dengan penuh ketulusan, mereka mulai luluh. Saya berusaha bersikap sopan, rendah hati, dan menunjukkan bahwa cinta saya tidak didasarkan pada harta, melainkan pada sosok Pak Aris yang sebenarnya. Kami mulai sibuk mempersiapkan pernikahan yang sederhana namun elegan. Pak Aris ingin acara ini menjadi momen yang sakral, bukan sekedar pesta pamer kemewahan. Saya terlibat aktif dalam memilih dekorasi yang didominasi bunga-bunga segar yang saya sukai. Rasanya seperti mimpi. Dari orang yang biasanya membersihkan vas bunga, kini saya yang memilih bunga apa yang akan menghiasi pelaminan saya sendiri. Selama masa persiapan, ada banyak momen manis yang kami lalui. Pak Aris seringkali mencuri waktu di tengah kesibukan kantornya hanya untuk menemani saya memilih gaun pengantin. Saat saya mencoba gaun putih panjang yang pas di tubuh saya melihat matanya berkaca-kaca. "Kamu sangat cantik, Sarah. Lebih cantik dari apapun yang pernah saya lihat," bisiknya saat ia berdiri di belakang saya, menatap pantulan kami di cermin besar. Momen-momen intim di antara kami semakin terasa mendalam. Seringkali kami menghabiskan malam dengan hanya berpegangan tangan di sofa, membicarakan bagaimana kami akan mendekorasi ulang rumah ini agar tidak ada lagi sisa-sisa kenangan buruk masa lalu. Pak Aris seringkali membenamkan kepalanya di pangkuan saya, membiarkan saya mengelus rambutnya hingga ia tertidur pulas. Ia telah menemukan rumah sesungguhnya diri saya. Malam sebelum hari pernikahan, saya merasa sangat gugup. Saya merenung di kamar lama saya,
mengingat kembali perjalanan hidup saya dari seorang janda pembantu hingga akan menjadi istri seorang pengusaha. Pak Aris mengetuk pintu kamar saya dan masuk membawa segelas susu hangat. Ia duduk di samping saya, memeluk saya, dan meyakinkan saya bahwa besok adalah awal dari kebahagiaan abadi kami. "Tidurlah calon pengantin tercintaku," ucapnya lembut sambil mengecup kening saya. Hari yang dinanti akhirnya tiba. Suasana rumah terasa begitu hikmat. Saya mengenakan gaun pengantin sederhana, namun terlihat sangat anggun. Saat saya berjalan menuju meja akad nikah, saya melihat Pak Aris sudah menunggu dengan setelan jas hitam yang membuatnya tampak sangat gagah. Matanya tidak lepas menatap saya penuh dengan rasa syukur dan cinta yang tak terhingga. Prosesi akad nikah berjalan dengan sangat lancar. Suaranya terdengar mantap saat mengucapkan ijab qabul, mengikat janji suci untuk menjaga dan mencintai saya seumur hidupnya. Saat saksi mengatakan sah, saya merasa seolah beban masa lalu saya sebagai janda yang kesepian dan dihina telah lenyap sepenuhnya. Kini saya adalah Nyonya Sar Aris, istri sah dari pria yang paling saya kagumi di dunia ini. Setelah acara inti selesai, kami mengadakan jamuan kecil untuk keluarga dan teman terdekat di sana. Pak Aris memperkenalkan saya dengan penuh bangga sebagai istrinya. Tidak ada lagi sekat majikan dan pembantu. Kami berdansa pelan di tengah ruangan dengan iringan musik yang lembut. Kepalanya bersandar di bahu saya dan tangan saya melingkar di lehernya. Aroma maskulin tubuhnya yang bercampur dengan parfum mawar saya menciptakan keharuman yang memabukkan. Malam pun larut dan para tamu mulai berpamitan. Kini, untuk pertama kalinya sebagai suami istri, kami berada di rumah ini berdua saja dalam status yang baru. Pak Aris menggandeng tangan saya menuju kamar utama, kamar yang dulu hanya berani saya intip saat membersihkannya. Ia membuka pintu dengan perlahan, lalu menggendong saya masuk ke dalam. Sebuah tradisi kecil yang membuat saya tersipu malu, sekaligus merasa sangat dicintai. Di dalam kamar yang telah dihiasi, lilin-lilin aromatik dan kelokak mawar, ia meletakkan saya dengan lembut di atas tempat tidur yang empuk. Ia menatap saya dalam-dalam, mengagumi setiap inci wajah saya. "Malam ini dan setiap malam berikutnya, kamu adalah milikku sepenuhnya, Sarah, dan aku adalah milikmu," bisiknya dengan suara yang berat dan penuh gairah, namun tetap terasa sangat terhormat. Malam itu menjadi puncak dari segala kerinduan dan penantian kami yang panjang. Di bawah temaram lampu kamar yang lembut, Pak Aris mulai melepaskan kerudung pengantin saya dengan jari-jari yang gemetar karena emosi. Sentuhannya begitu hati-hati, seolah ia sedang menyentuh permata yang paling berharga. Saya bisa merasakan kehangatan napasnya di dekat telinga saya, mengirimkan sensasi desiran yang membuat seluruh tubuh saya terasa lemas, namun mendambah. Inilah saat yang kami nantikan, saat di mana dua raga menyatu dalam ikatan yang halal. Ia mengecup kening mata, lalu turun ke pipi saya dengan penuh kelembutan. Setiap kecupannya terasa seperti ungkapan terima kasih atas kesetiaan dan kebaikan hati yang telah saya berikan selama ini. Saat bibir kami bertemu, rasanya seperti ledahkan kembang api di dalam dada saya. Ciuman itu tidak terburu-buru, itu adalah ciuman yang dalam, penuh syukur, dan sangat intim, seolah ia ingin menyesap seluruh jiwa saya ke dalam dirinya. Perlahan ia membantu saya melepaskan gaun pengantin saya. Tidak ada rasa malu yang saya rasakan, karena di matanya saya hanya melihat pemujaan yang tulus. Ia memuji kecantikan tubuh saya dengan kata-kata yang sopan, namun sangat menggoda, membuat saya merasa menjadi wanita paling diinginkan di dunia. Keintiman kami mengalir dengan alami, dipandu oleh rasa cinta yang sudah lama tertahan. Setiap sentuhannya di kulit saya terasa seperti api yang membakar, namun menenangkan. Malam itu kami saling mengeksplorasi, bukan hanya secara fisik, tapi juga emosional. Kami berbisik tentang betapa kami saling membutuhkan, tentang betapa bersyukurnya kami bisa dipertemukan dalam keadaan yang unik ini. Ia memperlakukan saya dengan sangat lembut, memastikan setiap gerakannya memberikan kenyamanan dan kenikmatan bagi saya. Kami bercinta dengan penuh perasaan, sebuah ibadah cinta yang menyatukan dua insan yang pernah terlantar dalam kesepian. Setelah badai gairah itu mereda, kami berbaring, berdampingan, saling memeluk dalam keheningan yang nyaman. Ia menarik selimut untuk menutupi tubuh kami, lalu memeluk saya dari belakang, membiarkan saya merasakan detak jantungnya yang berangsur normal. "Terima kasih, Sarah. Kamu telah melengkapi hidupku."
bisiknya sebelum kami terlelap dalam tidur yang paling nyenyak yang pernah kami alami. Terbangun esok harinya sebagai sepasang suami istri yang sejati. Saya terbangun dengan sinar matahari yang menembus celah gorden, dan hal pertama yang saya lihat adalah wajah tenang suami saya yang masih tertidur. Rasanya masih sulit dipercaya bahwa pria yang dulu adalah majikan saya, kini tidur di samping saya sebagai pendamping hidup.